Hai para Nurul, jika kalian punya rekomendasi film, kalian komen aja di bawah biar nanti Mimin reviewkan. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang berprofesi sebagai ketua gangster, di mana dia mengimajinasikan sosok seorang wanita dan ternyata wanita imajinasinya itu benar-benar ada di dunia nyata, hingga pada akhirnya dia pun membawa paksa si wanita tersebut dan memberinya waktu selama 365 hari untuk jatuh cinta kepadanya. Tetapi pada awalnya si wanita pun sangat menolak, bahkan untuk dicolek saja si wanita tidak mau, hingga pada akhirnya terjadilah sesuatu yang di luar Nurul saya. Dan saya sarankan kepada kalian, jika kalian ingin menonton langsung film ini, kalian jangan menontonnya sendiri. Minimal di samping kalian itu ada istri atau ada suami kalian, karena film ini banyak sekali mengandung cacing. Langsung saja kita bahas film 365 atau 365 Day. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pemandangan pantai yang sangat bagus, dan di sana terdapat sebuah bangunan di mana di atas bangunan itu ada sekelompok pria yang sedang melakukan negosiasi. Pria yang sudah kolot ini adalah ketua gangster, dan dua pria yang menggunakan baju hitam itu berasal dari gangster yang lain, di mana mereka sedang menawarkan barang dagangannya, yaitu para bocil yang masih di bawah umur. Hingga pada akhirnya si ketua gangster pun menolak dan membatalkan negosiasinya karena menurutnya hal tersebut bertolak belakang dengan gangsternya. Karena yang mereka perjualbelikan bukanlah manusia, melainkan hanya narkibi dan senjata. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang berdiri memperhatikan wanita yang sedang bermain di sisi pantai melalui teropongnya. Laki-laki ini bernama Don Massimo dan dia adalah anak dari si ketua gangster. Kemudian si ayah pun mengambil teropong itu lalu melihat apa yang sedang dilihat oleh anaknya. Lalu si ayah pun memperingatkan agar anaknya berhati-hati kepada makhluk yang satu itu. Makhluk yang mana? Yaitu wanita. Dan ayahnya mengatakan bahwa wanita hanyalah surga di mata, melainkan akan menjadi neraka di jiwa laki-laki. Oh my god, para wanita, hello! Tetapi dari film ini saya bisa tahu bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, segagah apapun, setinggi apapun, dan sesukses apapun seorang laki-laki, mereka akan dibuat tidak berdaya jika sudah berhadapan dengan seorang wanita. Bahkan laki-laki bisa sampai bertekuk lutut di hadapan wanita. Hidup wanita, ayo sok wanita gerak. Ayahnya meminta kepada Massimo agar Massimo tidak memikirkan awewek terlebih dahulu, melainkan lebih fokus memikirkan pekerjaannya dan meneruskan posisi ayahnya sebagai ketua gangster. Tetapi tiba-tiba terlihat ayahnya dan Massimo pun tertembok, dan siapakah yang menembok? Saya pun tidak nyaho. Dan film pun baru dimulai. Film langsung beralih kepada 6 tahun kemudian, di mana di sana terlihat Massimo sedang memimpin rapat gangsternya, yang menandakan bahwa Massimo sudah menjadi seorang pemimpin di gangster tersebut. Laki-laki ini bernama Dominic, dia bekerja sebagai asisten pribadinya Massimo, sedangkan laki-laki yang sudah kolot ini bernama Mario, dia adalah pamannya Massimo dan bertugas menjaga dan menyelamatkan keluarganya Massimo. Wanita ini bernama Laura, dia memiliki kekasih yang bernama Martin, dan ini dia bebenguknya. Pada malam itu Laura terlihat mendatangi rumah Martin dan mengajaknya bobo barang, tetapi tangkurak si Martin pun menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi melakukan hal itu karena jantungnya sangatlah lemah. Di keesokan harinya terlihat Massimo dan gengnya pun menaiki pesawat pribadi, dan di sana terdapat satu pramugari yang melayani mereka. Tetapi tiba-tiba Massimo pun masuk ke sebuah ruangan bersama pramugari itu, dan ya kalian tahulah apa yang mereka lakukan.
Karena Mimin tidak pernah naik pesawat, jadi Mimin tidak tahu bahwa ternyata di atas pesawat sana ada pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan oleh seorang pramugari. Ya mungkin tidak semua pramugari melakukan itu, hanya beberapa. Terlihat pesawat Massimo pun berhasil mendarat dengan selamat di negara yang bernama Polandia. Di tempat lain terlihat Laura sedang merayakan ulang tahunnya bersama Martin dan teman-temannya, tetapi justru pada saat itu Laura terlihat sangat bete hingga pada akhirnya dia pun mabur dan meninggalkan acara tersebut. Jadi si Laura ini adalah tipe orang yang sulit mengingat jalan dan tempat, maka dari itu saat dia mabur dari acara tersebut, dia pun tersesat hingga tiba-tiba sudah ada laki-laki yang ngebaguk di depan Laura dan mengatakan bahwa, "Sayang, apakah kau tersesat?" Tetapi si Laura pun cuek begitu saja. Alangkah rewasnya ketika Laura menengok kembali ke belakang, ternyata sosok pria itu sudah ngelengit dan tidak ada di sana. Apakah dia seorang siluman atau justru hantu gentayangan? Ya, yang jelas dia adalah Massimo. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Di sana terlihat Laura dan teman-temannya pun sedang berjemur di pinggir pantai dan tidak lama kemudian mengolah tengkorak si Martin. Lalu Laura mengatakan bahwa, "Ayo kita jalan-jalan ke gunung." Lalu seketika saja si Martin pun menolak ajakan Laura dengan mengatakan bahwa, "Ngapain OTW ke gunung? Buang-buang waktu akoh aja." Pada saat itu Laura pun langsung marah kepada Martin dan menolak hadiah yang diberikan oleh Martin. Peting pun mulai poek kembali. Di sana terlihat Laura pun sedang nangtung di pojokan menyendiri dan mewek, dan dia pun kabur dari tempat itu. Dan seperti biasa dia pun tersesat. Lalu dia bertemu dengan seorang asing yang tidak sama sekali dia kenal dan mengatakan, "Selamat malam, cuantik." Tetapi alangkah rewasnya Laura ketika dia terbangun, ternyata dia sudah berada di sebuah rumah di mana rumah tersebut bukanlah rumahnya. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Laura pun mulai kukuratak di rumah itu hingga pada akhirnya dia menemukan satu kejutan yang tidak pernah dia duga, bahwa di rumah itu sudah terdapat fotonya yang begitu gede. Tentu saja Laura pun terbingung-bingung karena kenapa fotonya bisa berada di sana sedangkan dia sendiri saja tidak nyaho dia sedang berada di rumah siapa. Kemudian Massimo pun muncul di depan Laura dan mengatakan, "Kau tersesat, sayang?" Dan dengan kebingungan Laura pun menatap Massimo dan mengatakan bahwa apa yang diperbuat olehnya di sini. Kemudian Massimo pun menceritakan kepada Laura bahwa di 6 tahun yang lalu dia mengalami kejadian yang membuat ayahnya meninggoy dan hampir membuat dirinya juga meninggoy. Di antara hidup dan mati, Massimo pun melihat wajah Laura dan dari situlah dia mulai mengimajinasikan tentang Laura. Tetapi entah kenapa dia merasa yakin di dalam dirinya bahwa suatu hari dia akan berhasil menemukan Laura di dunia nyata dan yakin bahwa Laura akan menjadi miliknya. Dan pada saat itu, tentu saja si Laura pun menolak dan mengatakan bahwa dirinya sudah punya pacar dan pacarnya pasti mencarinya, yaitu si botak Martin. Kemudian si Massimo pun memberikan bukti bahwa si Martin sesungguhnya tidak setia kepada Laura. Bahkan dia sudah melakukan wik-wik bersama wanita lain di belakang Laura. Kemudian Massimo pun menceritakan kepada Laura bahwa pertama kalinya dia melihat Laura di bandara, dia pun tidak percaya bahwa ternyata gadis yang selama ini diimajinasikannya benar-benar ada di dunia nyata. Dan dari situlah Massimo mulai mengikuti Laura hingga pada akhirnya dia pun membawa Laura ke rumahnya. Kemudian Massimo meminta Laura meninggalkan pesan untuk Martin dan mengatakan bahwa dirinya akan mabur dari Polandia. Tetapi tengkorak si Laura pun malah ngamuk seperti kotok yang mau dipotong. Dia pun ajret-ajretan ingin mabur dari sana. Tidak lama kemudian datanglah Mario, tidak pakai teguh dia memberitahukan bahwa orang yang sedang mereka cari sudah berhasil ditewak.
Maria mengatakan kepada Massimo bahwa tugasnya adalah melindungi Massimo dari orang lain dan dari dirinya sendiri. Maka dari itu Mario mengingatkan kepada Massimo agar Massimo jangan terlalu fokus kepada Laura. Lalu Mario pun mempunahkan orang yang selama ini mereka cari. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah keponakannya sendiri yang melakukan kesalahan telah menjual para bocil ke rumah bordil. Menurut Mario itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan tidak bisa dimaafkan dalam gangsternya. Tetapi sialnya kejadian tersebut dipergoki dan dilihat langsung oleh Laura yang membuat Laura syok parna dan kasihanan. Hal itu pun membuat Laura siun setengah modar hingga pada akhirnya dia pun lompat seedan-edannya. Massimo pun berusaha menjelaskan kepada Laura bahwa hukuman tersebut memang pantas didapatkan oleh pria itu karena dia telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Kemudian Massimo mengatakan kepada Laura bahwa dirinya memberikan Laura waktu selama 365 hari atau selama 1 tahun untuk bisa mencintai Massimo. Tetapi jika dalam jangka waktu 365 hari Laura tidak mencintai Massimo, maka Massimo pun akan melepaskan Laura dari hidupnya. Kemudian Mario pun membawa Domenic untuk menjaga dan memperhatikan semua gerak-geriknya Laura, dan Laura pun bertanya kepada Domenic apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si Massimo dari dirinya. Kemudian Domenic pun menjelaskan bahwa sebenarnya Massimo hanyalah ingin menjaga Laura karena Laura adalah gadis imajinasinya Massimo yang menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian datanglah Massimo untuk mengajak Laura OTW, tetapi seperti biasa tengkorak si Laura pun selalu mencari gara-gara kepada Massimo dengan terus menolak ajakan Massimo. Tetapi jelas saja Massimo pun tidak menyerah begitu saja, melainkan memaksa Laura agar tetap ikut bersamanya. Ketua gangster gitu loh. Jadi sebenarnya si Laura ini memang sengaja terus-menerus membuat gara-gara dan membuat kekacauan di depan si Massimo supaya si Massimo ini bosan gitu, terus lelah menghadapi sikapnya si Laura yang kekanak-kanakan, supaya si Laura cepat dipulangkan ke negaranya tanpa harus menunggu 365 hari. Tetapi ternyata si Massimo justru merasa senang dengan semua tingkah yang dilakukan oleh si Laura, bahkan merasa tertantang oleh sikapnya si Laura itu. Dan benar saja ketika Laura sudah sampai di tempat tujuan, dia pun langsung lompat teribit-ribit dan menghampiri security lalu meminta pertolongan bahwa dirinya sedang diculik oleh seorang gangster dan dia membutuhkan pertolongan. Tetapi tiba-tiba si Massimo pun nongol di belakang Laura, dan sebaliknya security itu pun malah kasihanan ngadaregdeg. Pada saat itu Massimo justru malah mengejek Laura dengan mengatakan bahwa kalau kamu mau mabur jangan pakai sendal jangkung, pakai sendal jepit biar larinya bisa lebih cepat. Tentu saja pada saat itu si Laura pun terlihat bete. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Massimo dan Laura pun sedang dinner. Kemudian Massimo mengatakan kepada Laura bahwa tidak ada yang perlu dilakukan oleh Laura. Hanya satu hal saja yang perlu Laura lakukan, yaitu manut kepadanya. Kemudian mengajari Massimo bagaimana caranya mencintai dan bersikap lembut kepada seorang wanita. Karena selama ini dia dididik oleh keluarganya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara kekerasan. Terlihat sepertinya Laura pun menyetujui hal itu, kemudian dia pun mengajukan syarat agar handphone dan laptopnya dikembalikan kepadanya, yang kemudian dia pun langsung menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia memiliki kontrak kerja selama 1 tahun, kemudian dia akan kembali ke Polandia. Kemudian Massimo mengatakan kepada Laura bahwa mereka akan tinggal di rumah yang sama, bahkan tempat tidur yang sama. Tetapi Massimo juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyentuh Laura sedikit pun tanpa izin dari Laura dan tanpa Laura yang menginginkannya.
Di keesokan harinya terlihat mereka berdua pun sudah tinggal satu rumah, bahkan satu tempat tidur, dan ternyata mereka juga satu kamar mandi. Dan yang di luar nurul saya adalah ketika mereka mandi bareng-bareng tanpa menggunakan benang sehelai pun, si Massimo tidak sama sekali menyentuh Laura, bahkan tidak memaksa sedikit pun. Ini kan benar-benar di luar nulur saya. Di mana? Ya, namanya juga laki-laki ya. Jangankan kita tidak pakai baju saja. Gagak rayang kesana kemari ya. Di keesokan harinya terlihat Massimo pun harus pergi lagi ke negara lain, dan seperti biasa si Laura pun kudu dipaksa untuk ikut bersamanya. Kemudian para pengawal yang melihat tingkahnya si Massimo bergerutu dan mengatakan, "Aduh, ngapain ini bos memperjuangkan cuma satu cewek, padahal kalau dia mau juga tinggal tunjuk aja, mau cewek yang kayak bagaimana juga ada gitu ya. Ketua gangster gitu loh." Terlihat di atas pesawat saja tengkorak si Laura kudu ditalian oleh si Massimo, dan Massimo pun tidak henti-hentinya terkagum-kagum melihat kecantikannya si Laura. Kalian lihat para pria? Seganteng apapun, setinggi apapun jabatannya ketua gangster pun luluh lantak dibuat oleh para perempuan. Oh, the power of Awewe. Di dalam mobil si Laura pun sedang merencanakan sesuatu untuk membuat gara-gara kembali dengan Massimo, dan benar saja ketika dia sampai di tujuan dan bertemu serta diperkenalkan dengan sepupunya Massimo, di mana saat itu Massimo menyanjung-nyanjung Laura bahwa Laura adalah gadis yang lembut, gadis yang baik. Ternyata tiba-tiba si Laura pun bertingkah menunjukkan bahwa dirinya adalah gadis yang sangat jorok, dan dia berusaha membuat Massimo ilfil, tetapi ternyata hal itu tidak mempan untuk Massimo. Singkat cerita, peting pun poe kembali. Di sana terlihat Laura pun memasuki sebuah kamar, dan ternyata kamar itu adalah kamar agungnya Massimo. Kemudian Laura pun dibuat terkejut dengan adanya lukisan yang sangat gede, yaitu lukisan Massimo dengan seekor singa yang membuat Laura terkagum-kagum. Ketika Laura mengetahui bahwa kamar itu adalah kamarnya Massimo, dia pun berusaha lompat dari kamar itu dan akan keluar, tetapi ternyata pintunya dikunci oleh Massimo. Lalu Massimo mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan sesuatu kepada Laura, hingga pada akhirnya si Laura pun ditalian, diranjang oleh si Massimo. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Massimo di depan Laura? Pada saat itu Massimo melakukan adu gabut dengan wanita lain di depan Laura, dan saat itu si Laura tentu saja ngagibri kasienan karena dia berpikir dia akan diapa-apakan oleh si Massimo. Tetapi selesai adu gabrut, si Massimo pun langsung mendekati Laura dan mengatakan bahwa seandainya Massimo akan melakukan sesuatu pada saat ini, dia sangat bisa, karena posisi si Laura pun tidak bisa membela karena ditalian oleh si Massimo. Tetapi Massimo tidak akan pernah melakukan hal itu karena dia tidak sejahit itu, dan dia akan terus memegang omongannya bahwa tidak akan pernah mengapa-apakan, bahkan tidak akan pernah menyentuh Laura sedikit pun tanpa izin Laura. Ini laki-laki sejati ini. Contoh bro. Kemudian Laura pun dilepaskan dari ikatannya, lalu dia pun kembali ke kamarnya. Tetapi pada saat itu si Laura terlihat ngagibri kasienan dengan apa yang dilakukan oleh si Massimo. Jadi kalau untuk saya pribadi melihat film ini lucu gitu ya alur ceritanya, di mana seorang gangster menculik seorang cewek yang imut gitu. Dan ada nih satu adegan di mana si Massimo itu dicabok berkali-kali oleh si Laura, tetapi dia hanya tertunduk dan tidak melawan sama sekali. Padahal dia ketua gangster yang ditakuti sama gangster-gangster lain, bahkan anak buahnya saja nggak berani Noel gitu ke si Massimo, tetapi Laura yang kecil berani nyabok gitu. Di hari berikutnya, si Laura pun kembali membuat gara-gara dengan menggunakan pakaian kurang bahan untuk pergi ke pertemuan bisnisnya Massimo di sebuah bar.
Sesampainya di bar, Dominic pun meminta agar Laura cicing, diuk, tenang gitu nungguin si Massimo yang sedang meeting. Tetapi ya tangkurak si Laura emang bandel, dia pun langsung masuk ke ruangan meeting dan menggoda si Massimo di sana. Pada saat itu Dominic langsung menarik Laura keluar, tetapi di luar ruang meeting si Laura pun kembali membuat gara-gara dengan naik ke atas meja lalu joget di sana hingga pada akhirnya ada satu pria yang menggodanya dan ngegarayangin si Laura, dan hal itu terlihat oleh si Massimo. Kemudian Massimo pun berusaha akan menembok laki-laki itu. Isuk-isuk pun mulai caang kembali. Di sana terlihat Laura pun sedang ngalamun memikirkan kejadian semalam. Tetapi di sisi lain si Mario sedang mengatakan kepada Massimo bahwa udahlah, anterin aja tuh si Laura ke rumahnya, nyusahin doang, ada di sini juga beban gitu. Tapi si Massimo justru malah marah bahwa ini adalah urusannya. Tangkurak si Laura adalah urusan saya, jadi udah kamu cicing aja gitu ya. Hingga pada akhirnya Laura pun datang dan meminta hampura kepada si Massimo. Pada saat itu Massimo pun kaget karena Laura meminta maaf kepadanya. Hah? Lo minta maaf sama gue, bro? Kagak salah. Kemudian si Laura pun meyakinkan bahwa ya dirinya meminta maaf karena tadi malam dia sudah melakukan hal yang ceroboh. Lalu Massimo mengatakan kepada Laura, ya ngapain kamu tadi malam pakai baju yang kurang bahan kayak begitu, terus naik ke atas meja joget-joget. Ya jelas aja cowok-cowok di sana ngegerayangin kamu dan ngegoda kamu. Tetapi pada saat itu Laura tidak diterima, dirinya disalahkan dan mengatakan, hah? Aku mau diperkaos sama teman-teman kamu di sana, tetapi kamu malah nyalahin aku. Kemudian Laura pun lompat ke pinggir kapal dan pada akhirnya dia pun ragag ke laut. Tanpa banyak mikir, si Massimo pun langsung terjun ke bawah laut untuk menyelamatkan Laura hingga pada akhirnya dia pun berhasil menyelamatkan Laura dan membawanya ke atas kapal. Tetapi ketika terbangun Laura pun agak kaget gitu karena kok dia ada di kasur. Kemudian si Massimo pun mengatakan kepada Laura bahwa yang mengganti pakaiannya bukanlah dirinya melainkan pelayan wanita, dan Massimo meminta maaf kepada Laura bahwa dia tidak akan pernah membentak dan memarahi Laura lagi. Dan pada saat Massimo akan mabur, si Laura pun menahan dan memegang tangannya Massimo dengan mengatakan, badan kamu basah, celana kamu juga basah. Kemudian si Massimo pun mengatakan, jangan main-main loh, awas, jangan noel-noel. Tetapi si Laura pun terus melanjutkan gegarayangnya. Dan hingga pada akhirnya ya kalian tahulah apa yang mereka lakukan di sana. Mulai dari situlah Laura pun mulai bisa menerima Massimo dan memperbolehkan Massimo untuk menyentuh dirinya kapan saja Massimo mau. Di malam harinya Laura dan Massimo pun mendatangi pesta dansa dan di sana dia berdansa, tetapi ternyata tanpa mereka sadari mereka sedang diperhatikan oleh seseorang dan orang itu bernama Anna. Hingga pada akhirnya setelah mereka berdansa, Anna pun menghampiri mereka dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Anna. Kemudian Laura pun memperkenalkan diri dan menanyakan siapakah Anna. Kemudian Anna menjawab bahwa dirinya adalah cinta sejati dan cinta pertamanya Massimo. Pada saat itu Laura pun terdiam, kemudian Anna pun mendekati Massimo dan berbisik mengatakan bahwa dirinya akan memusnahkan Laura. Kemudian Laura menanyakan kepada Massimo apa yang dikatakan oleh Anna kepadanya. Lalu Massimo memberitahukan bahwa Anna mengatakan bahwa dirinya akan memusnahkan Laura. Pada saat itu Laura pun syok parah, tetapi Massimo meyakinkan bahwa tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa menyentuh dan menyakiti Laura. Sepulangnya dari pesta, terlihat Laura pun memikirkan apa yang dikatakan oleh Anna. Lalu datanglah Massimo dan menghampiri Laura. Dan mereka berbuat itulah kalian tahu. Lalu Massimo mengatakan kepada Laura bahwa besok Massimo akan mengirim Laura ke Polandia untuk bertemu dengan orang tuanya. Tentu saja si Laura pun tersenang-senang.
Di tengah perjalanan, kemudian Dominic mengatakan kepada Laura bahwa Laura jangan memikirkan apa yang dikatakan oleh Anna. Lagi pula Anna hanyalah masa lalu dari Massimo. Yang kemudian Dominic pun mendapatkan telepon dari Massimo, lalu dia pun mabur meninggalkan Laura berangkat sendiri ke Polandia. Domenico, what happened? Wait. Domenico. Sesampainya di Polandia, Laura pun langsung menemui sahabatnya yang bernama Olga. Lalu di sana dia mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada seseorang, di mana orang tersebut memperlakukannya seperti anak kecil dan bisa mewujudkan semua keinginannya. Kemudian si Olga pun penasaran siapakah orang tersebut. Lalu Laura pun mengatakan bahwa dia adalah ketua dari gangster. Kurwa? No ja wiem, jak to brzmi, nie chciałam tak. Pada saat itu Laura berpikir bahwa dirinya dipulangkan begitu saja oleh Massimo ke Polandia setelah Massimo bosan, dan hal tersebut membuat Laura sangat stres. Dan di malam harinya Olga pun menghibur Laura dengan membawanya ke sebuah pesta, dan di sana dia bertemu dengan mantan kekasihnya, yaitu si botak Martin. Kemudian tengkorak si Martin pun menanyakan kepada Laura kemana saja maburnya si Laura selama ini. Lalu si Laura pun tidak mau mendengarkannya, kemudian langsung mabur begitu saja. Tetapi tengkorak si Martin pun terus mengejar Laura hingga pada akhirnya sampailah mereka di depan kamarnya Laura. Di sana mereka pun adu bacot, tetapi di tengah perbacotan mereka ada suara yang menyaut dari dalam kamar Laura dan mengatakan bahwa aku tidak paham apa yang sedang kalian bicarakan, tetapi yang jelas wanita itu ingin kau pergi dari hidupnya. Kemudian pas dilihat ternyata itu adalah Massimo. Seketika saja si Martin pun langsung mabur dari sana. Kemudian si Laura pun langsung menghampiri Massimo dan langsung menggaplok Massimo bolak-balik. Tetapi pada saat itu Massimo tidak membalasnya, justru malah mencipluk si Laura. Kemudian mereka pun, ya kalian tahulah mereka berbuat apa. Di tengah pergabrutannya antara Laura dan Massimo, Laura melihat ada luka di dadanya Massimo, kemudian menanyakan luka apakah itu. Lalu Massimo menjawab bahwa kau tidak perlu tahu, yang jelas sekarang kau sudah aman. Pada saat itu Laura langsung menangis dan mengatakan kepada Massimo bahwa dia tidak butuh waktu 365 hari karena sekarang pun dia sudah jatuh cinta kepada Massimo. Berulang kali Massimo menanyakan kepada Laura apakah benar dan yakin bahwa Laura benar-benar mencintai Massimo. Kemudian Laura pun mengiyakannya, dan di malam itu Massimo pun melamar dan mengajak Laura untuk menikah. Di keesokan harinya terlihat Laura dan Massimo pun menghadiri pesta pernikahan temannya Laura. Lalu Laura pun mengenalkan Massimo kepada kedua orang tuanya, tetapi di sana Laura meminta agar Massimo tidak mengungkap identitasnya yang asli dan berbohong tentang pekerjaannya. Duduk. Singkat cerita, Massimo dan Laura pun kembali ke negara asal tempat tinggal Massimo. Di keesokan paginya terlihat Mario dan Massimo pun sedang duduk santuy. Tak lama kemudian Laura pun datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa orang tua Laura tidak akan pernah datang ke pernikahannya, tetapi dia butuh sahabatnya yang bernama Olga untuk mendampinginya saat menikah. Tentu saja Massimo pun mengiyakan permintaan Laura, kemudian dia pun langsung mabur untuk suatu pekerjaan. Dan setelah Massimo mabur, si Laura pun menanyakan kepada Mario bahwa semenjak kedatangannya sampai sekarang Laura melihat bahwa Mario sangat tidak menyukai Laura. Kemudian Mario pun menjelaskan bahwa yang tidak dia sukai bukanlah Laura, melainkan keadaannya. Karena semenjak datangnya Laura, Massimo dengan Mario sering sekali berselisih paham. Kemudian si Mario pun mabur dan mengatakan bahwa dia akan mengatur jadwal untuk kedatangan sahabatnya Laura, yaitu Olga. Isuk-isuk pun mulai cang kembali. Di sana terlihat tengkorak si Olga pun sudah datang ke negara asalnya Massimo, dan tentu saja si Laura pun menyambut dengan gembira.
Setelah itu mereka pun langsung OTW dan mencari tempat untuk ngegibah yang oke. Lalu Laura pun mengatakan kepada Olga bahwa dirinya sebenarnya sedang hamil dan dia ingin membesarkan anak tersebut bersama Massimo. Kemudian si Olga sebagai teman yang baik pun ya pasti mensupport saja keinginannya si Laura. Kemudian Laura menjelaskan bahwa sebenarnya justru Massimo belum tahu tentang kehamilannya itu. Mereka pun langsung lanjut OTW dan fitting baju pengantin untuk Laura. Chcę z nim zostać u... Olo, pomóż kawę trochę. Sepulangnya dari fitting baju pengantin, Laura pun diberitahukan oleh Olga bahwa sebaiknya Laura memberitahukan kehamilannya kepada Massimo. Lalu si Laura pun menelpon Massimo, tetapi di sisi lain Mario ditelepon oleh anak buahnya Massimo dan mengatakan bahwa Laura akan segera dibasmi dan dimusnahkan. Pada saat itu Mario pun langsung memacu mobilnya dan berusaha menghubungi Massimo, tetapi seperti yang kalian tahu bahwa si Massimo sedang teleponan dengan si Laura. Jadi si Mario tidak bisa menghubungi si Massimo. Terlihat mobil yang dinaiki oleh Laura pun mulai memasuki terowongan dan di sisi lain si Mario pun mulai lari teribit-ribit seedun-edunnya untuk menghampiri Massimo, dan di sisi lain juga Massimo yang sedang menelpon Laura pun terputus memanggil berkali-kali Laura tetapi tidak kunjung ada jawaban hingga pada akhirnya nongollah si Mario yang tergesa-gesa. Kemudian si Massimo pun melihat kepada arah Mario dan Mario memberikan isyarat. Di sanalah Massimo paham bahwa sebenarnya Laura sudah dimusnahkan oleh seseorang. Massimo pun mewek segelo-gelonya. Kemudian di akhir film terlihat mobil Laura pun keluar dari terowongan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Film pun nggesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang kita imajinasikan bisa jadi hal tersebut memang benar-benar ada di dunia nyata, dan sekekar apapun, seberingas apapun, sesangar apapun, dan sesukses apapun seorang laki-laki, jika sudah berhadapan dengan seorang wanita, maka dia akan malehoi dan luluh lanta. Maka ada peribahasa yang bisa menghancurkan hanya 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Cukup sekian dari Mimin. Bye-bye.